maksiat itu yang nggak bakal diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Syam? Pasti ada. Pasti ada ya? Aku pengen Allah kan tahu, Ustadz. mungkin orang berpikir Allah itu maha pengampun. Tapi ada nggak yang nggak diampuni sama Allah Subhanahu Wa Nah, itu Taala? apa, Ustadz? Aku pengen tahu. Baik. Silakan, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Dosa maksiat yang dilakukan manusia yang ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ketika engkau berbuat dosa, jangan kau pikirkan ini dosa besar atau kecil. Kenapa? Karena fikirkanlah kepada siapa engkau berbuat. Kau berbuat dosa adalah kepada Allah yang maha besar. Jadi bukan karena dosanya kecil, tapi kita melakukannya kepada zat yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa pertama yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang berlaku kesyirikan kepadanya. Kita melihat tadi bahwa dijelaskan sama guru kami Ustadz AR, Ustadz Ahmad Ridwan mengatakan bahwasanya ternyata setiap maksiat itu ada kesyirikan di dalamnya. Jadi bukan hanya kesyirikan itu ketika kita tidak menyembah Allah atau kita menyembah yang lainnya. Tapi ternyata setiap maksiat itu ada kesyirikan di dalamnya. Karena apa? Karena dia ternyata menyembah hawa nafsunya. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang yang berlaku musyrik adalah ketika dia berbuat dosa tapi dia berbuat dosa karena meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perilaku dosa maksiat yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah karena meremehkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua dosa apa? Dosa yang kedua adalah kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, kullu ummati mu'afi gitu. Setiap umatku itu pasti akan dimaafkan atau pasti akan diampuni. Illa kecuali siapa dia? Kecuali yang namanya orang-orang yang mujaharah atau mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang-orang yang jahar. Apa itu jahar? Melakukan pengumuman. Kata sahabat, siapa itu mujahirin ya Rasulullah? Dia adalah orang-orang yang berbuat dosa semalam, nggak ada yang tahu. Allah sudah tutupi aibnya, pagi harinya dia umumkan. Ya, orang yang mengumumkan dosanya, ya perilaku mujahir ini siapa mereka? Apakah mereka yang sementara dosa lalu live Instagram atau apakah dia orang yang sedang melakukan dosa lalu dia live streaming? Oh, itu salah satunya. Yang kedua siapa itu? Adalah orang-orang yang ternyata Allah sudah tutupi aibnya rapat-rapat pada malam hari dia berbuat dosa. Tidak ada yang tahu. Lalu Allah kasihi dia, Allah tutupi aibnya. Tapi di pagi hari dia cari temannya. Ah, enggak seru kalau enggak ada yang tahu dosa gue gitu. Dia cari teman-temannya untuk yang namanya mengumumkan kepada temannya atas rasa kebanggaannya dalam melakukan dosa tersebut. Maka memamerkan dan bangga terhadap perbuatan buruk ini, maka dia sama Allah Subhanahu wa taala yakni tidak diampunkan dosanya. Dosana kalau kata orang Bugis. Orang Sunda juga dosana. Gitu kan. Ya, Masya Allah tabarakallah. Ada juga dosa yang diumumkan seperti apa, dia tahu kalau itu salah, tapi ternyata kita harus tahu maksiat itu bukan hanya melakukan keburukan, maksiat itu meninggalkan kewajiban termasuk maksiat. Jadi yang namanya orang tidak sholat itu kan maksiat tuh. Ya, dia tidak melakukan kewajibannya, maka dia termasuk orang yang berbuat dosa. Lalu ada teman-teman yang begini, mau kemana bro? Sholat bro. Ya elah, ya udah deh, salam aja deh buat Tuhan. Salam buat Tuhan gitu. Ya salam aja deh buat Allah gitu kan. Itu namanya yang namanya memamerkan dosa karena dia terang-terangan, gue nggak sholat tapi gue baik-baik aja. Gue nggak puasa tapi gue baik-baik aja. Gue nggak pernah zakat tapi gue kaya terus gitu. Maka ini adalah orang-orang yang mengumumkan dosa. Maka disebut orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
faulaika yatubu ilallahi mataba. Mereka adalah orang-orang yang tetap diterima tobatnya kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Insyaallah. Jadi bukan yang tidak diampuni adalah orang yang meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tidak diampuni adalah yang meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Fir'aun kan masih didakwahi, kapan sih mau tobat Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam datang kan, Ya. Fir'aun tobat dong, masa nggak punya hati, tobat dong. Tapi ternyata Fir'aun nggak mau tobat sampai akhir hayat gitu. Auzubillah. Berarti yang harus diingat juga sebenarnya dosa itu bukan segala suatu kemaksiatan yang kita lakuin aja. Tapi kalau kita meninggalkan kewajiban pun Termasuk itu maksiat. jadwalnya maksiat dan Iya. juga dosa. Sedikit aja aku mau nanya sama Ustaz. Apa itu? Kadang kan sekarang ini kita pemerintah mencanangkan kita di rumah aja ya. PSBB di rumah aja atau stay home gitu Iya. kan. Nah untuk mungkin ini tepat banget dijawab sama Ustadz Syam nih. Generasi milenial zaman Iya, sekarang iya, iya. apalagi yang tinggal sendiri nih. Lagi di rumah aja iseng kadang-kadang pikirannya suka aduh melanglang buana kemana-mana. Iya, iya. Akhirnya kena godaan setan lah. Akhirnya dia kayak buka internet tuh sesuatu yang tidak seharusnya dilihat atau diharamkan. Betul. Nah itu gimana tuh? Ya, Supaya terhindar dari godaan maksiat dan kita tidak terjerumus dalam itu Ustadz Syam. Kalau misalnya ya setiap kita pasti ada godaannya, apalagi dibilang puasa kan setan dibelenggu kata dia. Ya. Tapi ini ada godaan. Ternyata sebelum masuk Ramadan setan sudah menancapkan itu anak busur panahnya menjadikan nafsu kita. Makanya Masya disebut Allah. sama Ustadz Air. Itu udah nol. Oh, Jawabnya nanti aja. Jadi bikin aja, penasaran iya, jamaah yang ada di jawabnya rumah ya. nanti aja. Oke, Ya kalau gitu udah, nanti aja ya. ya udah. Masya Allah nih jamaah, nanti akan dijawab sama Ustadz Syam nih. Tapi mau ngingetin lagi nih untuk jamaah yang ada di rumah. Ustadz Maulana sebelum buka puasa ada apa Ustadz Maulana? Ada Ramadan I'm in love. Wah, Masya Allah bersama Habib Usman ya dan juga Kartika Putri. Iya, seru tahu. Seru. Seru banget karena berdakwanya lewat keseharian. Ah, unik Jelang banget. berbuka puasa pasti kita tonton itu. Tonton terus, apalagi tungguin juga nih Islam Itu Indah. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.